Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas Pancasila 3 dari Institut Teknologi 10 November. Sebelumnya, terima kasih untuk Bu Deti selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila ini. Dan izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 6. Yang pertama, Benedikta Diah, yang kedua Talita Salwa, yang ketiga Aprilia Dwi Prastiwi, saya sendiri, dan yang keempat Amira Hariski, dan yang terakhir Fikri Hapsoro. Langsung saja, tidak menunggu waktu yang lama, kita langsung menuju ke presentator pertama, yakni Benedikta Diah. Di era milenial, tantangan terbesar adalah bagaimana Pancasila disebarkan tidak lagi dalam bentuk dogma, melainkan Pancasila sebagai ideologi membutuhkan perangkat rasionalisasi dan harus bisa diterjemahkan dalam model-model narasi yang sesuai dengan karakter utama era revolusi industri 4.0. Kemajuan teknologi ibarat dua sisi mata uang, di mana di satu sisi kemajuan teknologi memberikan banyak manfaat positif bagi manusia untuk mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun demikian, di sisi yang lain, kemajuan teknologi menimbulkan efek negatif yang kompleks melebihi manfaat dari teknologi itu sendiri, terutama terkait pola hidup manusia dalam dimensi sosial budaya. Pengembangan, penggunaan, dan pemanfaatan teknologi dalam kehidupan sekarang ini sudah menjadi keharusan. Namun demikian, hal yang patut diwaspadai dalam pengembangan dan penggunaan teknologi adalah pengembangan dan penggunaannya yang tidak bertanggung jawab, sehingga akan berdampak pada hal-hal negatif. Oleh karena itu, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam usaha ilmu pengetahuan untuk dipergunakan sebagai asas dan pendirian hidup, sebagai suatu pangkal sudut pandangan dari subjek ilmu pengetahuan dan juga menjadi objek ilmu pengetahuan atau hal yang diselidiki. Penggunaan teknologi yang tidak bertanggung jawab dapat berdampak pada rusaknya persatuan dan kesatuan bangsa ini. Sudah banyak peristiwa yang mengarah ke sana. Sebagai contoh, penggunaan media sosial atau yang biasa kita sebut medsos untuk menyebarkan ajaran-ajaran radikal yang berpotensi melukai Bhinneka Tunggal Ika bangsa ini. Mudahnya seseorang memberikan ujaran kebencian kepada orang lain melalui media sosial, serta tindakan-tindakan ekstrim seperti bom bunuh diri di beberapa tempat ibadah. Pancasila telah dijadikan dasar nilai bagi pengembangan IPTEK. Demi kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia, pengembangan IPTEK sebagai hasil budaya masyarakat Indonesia harus didasarkan pada nilai moral, ketuhanan, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada dasarnya, sila-sila pada Pancasila merupakan sumber nilai, kerangka pikir, dan dasar moralitas bagi pengembangan IPTEK. Sehingga sila-sila dalam Pancasila menunjukkan sistem etika dan pengembangan IPTEK. Mengenai tanggapan kritis dan seperti apa seharusnya manusia yang berpancasila itu, Pancasila hadir sebagai ruh kepribadian bangsa yang mengingatkan bahwasanya bangsa Indonesia itu tetap harus bekerja sama dan bersatu. Pandemi COVID-19 merupakan kewajiban bersama seluruh bangsa Indonesia agar kita mampu mengembalikan kondisi negara untuk menjalankan kehidupan bangsa yang saling gotong royong dan saling membantu. Menyalahkan pemerintah tentu bukan jalan yang tentu bukan jalan yang bisa dipilih, karena itu tuh menunjukkan karakter pribadi bangsa Indonesia. Karena sejatinya prinsip dari implementasi Pancasila adalah menemukan solusi melalui kerjasama bangsa Indonesia. Mengenai euforia vaksin sendiri, sebaiknya pun kita tidak terlalu terburu-buru, karena mau bagaimanapun juga pentingnya pemahaman ditilik dari bagaimana manusia berpancasila itu harus memiliki implementasi nilai-nilai Pancasila terhadap masyarakat. Nah, salah satunya adalah dengan mengikuti protokol. Sekian presentasi dari saya. Saya lanjutkan ke presentator berikutnya, yakni Saudara Fikri. Bagaimana Pancasila menjawab tantangan masa depan Indonesia dalam konteks Making Indonesia 4.0? Making Indonesia 4.0 secara singkat adalah meningkatkan industri manufaktur di berbagai sektor dan mendorong 10 prioritas nasional, di mana prioritas tersebut berfokus di ranah nasional dan internasional. Dalam menjalankan kebijakan Making Indonesia 4.0, kebijakan yang diambil perlu dilandaskan oleh Pancasila agar terarah dalam pelaksanaannya dan masih sesuai dengan ideologi. Apa gunanya identitas?
dalam industri regional. Selain untuk mempertahankan identitas nasional di kancah internasional, bisa juga memberikan ciri khas dalam industri negara. Pentingnya berkolaborasi dalam Making Indonesia 4.0, kaitannya adalah karena persatuan Indonesia di masa depan bisa jadi sebuah tantangan. Hal ini bisa dicegah dengan adanya kolaborasi yang menyatukan warga Indonesia dan menjawab persoalan ini. Apa yang harus kita persiapkan? Yang terutama itu mempersiapkan integritas, identitas Pancasila dalam industri kita, di mana karena industri 4.0 bersifat global, kita akan terpapar dengan berbagai ideologi mancanegara. Tak hanya itu, peningkatan kualitas SDM dan moral masyarakat juga dibutuhkan dalam pelaksanaannya. Ya, apakah peran Pancasila di Indonesia telah pudar? Dengan pilihan jawaban ya atau tidak, menurut kelompok kami, tidak semua kasus, tidak semua pertanyaan harus dihadangkan dengan jawaban ya atau tidak. Melainkan menurut kelompok kami, peran Pancasila Indonesia belum pudar. Belum di sini berarti akan jika kita tidak bisa menjaga persatuan dan kedaulatan di Indonesia. Mungkin mayoritas jawaban yang terbesit adalah pasti pudar atau telah pudar, melainkan menurut kelompok kami, Indonesia masih memiliki toleransi yang tinggi dengan berbagai macam budaya, berbagai macam suku, berbagai macam bahasa dan ras bisa mempersatukan Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika itu. Berbagai macam kasus yang ada seperti korupsi, narkoba, dan berbagai studi kasus yang menjelekkan nama baik Indonesia sendiri itu tentunya tidak akan memudarkan semangat nasionalisme dan semangat patriotisme di kalangan anak muda Indonesia sendiri. Yaitu yang menurut kelompok kami, contoh yang paling besar adalah pada waktu SEA Games 2018, yaitu yang pada waktu itu dilaksanakan di Indonesia, di Jakarta, Palembang, yang pada waktu itu pada masanya SEA Games ini merupakan suatu acara, suatu event yang mempersatukan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan tujuan untuk mendukung atlet Indonesia sendiri. Nah, menurut pengalaman saya waktu itu terasa sekali bahwa nasionalisme yang ada pada saat itu adalah kita beramai-ramai untuk melihat SEA Games tersebut. Waktu itu ada bulu tangkis, sepak bola, dan lain-lain. Kita sama-sama mendukung nama baik Indonesia, mendukung atlet-atlet pemuda Indonesia untuk berlaga di ajang SEA Games tersebut. Vaksin COVID-19. Yang pertama yaitu pengabaian protokol, pentingnya protokol, dan tidak lengah di tengah-tengah euforia vaksin COVID-19. Dengan adanya euforia vaksin COVID-19 membuat masyarakat berpikir bahwa kalau ada vaksin berarti mereka aman, sehingga menyebabkan masyarakat mengabaikan protokol kesehatan. Protokol kesehatan begitu penting meskipun telah adanya vaksin. Kita jangan sampai menganggap adanya vaksin berarti COVID-19 telah berakhir. Padahal Satgas COVID-19 telah menegaskan bahwa untuk tidak lengah di tengah euforia vaksin COVID-19. Maka dari itu masyarakat harus tetap menjalankan prokes, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.